Kemudian pilih graded question, karena jenis soal yang nanti akan diberikan adalah pilihan ganda, kita pilih multiple choice. Akan muncul tampilan seperti ini. Inilah kotak untuk memasukkan atau copy paste soal dalam bentuk kalimat. Soal kalimat. Bagi Bapak Ibu yang ingin memasukkan file berupa gambar, berupa file audio ataupun audio, bisa menginsertnya memasukkannya di sini ya. Kalau gambar berarti pilih picture, kemudian insert picture, lalu cari sumber foldernya ada di mana, kemudian open. Begitu juga dengan file yang audio, insert audio, klik cari filenya di mana, open. Atau file jenisnya video, pilih insert video, cari foldernya di mana, lalu open. Gitu. Jadi bisa dalam bentuk kalimat, bisa picture atau persamaan matematika, kemudian bisa audio, bisa juga file dalam bentuk video. Kalau soalnya sudah dibuat, di sini sudah diberikan 3 alternatif atau opsi jawaban, 3 baris opsi jawaban secara default. Jadi secara otomatis muncul 3. Sementara biasanya kita memunculkan 5 opsi jawaban berbeda gitu ya. Oleh karena itu nanti kita bisa tambahkan. Ini kita alternatif 1, ini opsi kedua misal. Jadi opsi 1. Kemudian ini opsi 2. Lalu ini opsi 3. Nah, muncul opsi 4, klik tanda plus yang ada bulatan hijau di sini. Nah, di sini sudah muncul. Kita tulis opsi 4, tambahkan lagi 1 opsi 5. Jadi bisa diketik dalam bentuk kalimat atau bisa juga dalam bentuk gambar maupun persamaan matematika. Gitu. Kemudian kunci jawaban bisa kita pilih di antara salah satu di sini. Bulat kita pilih misalkan jawabannya yang C gitu ya. Kita pilih berarti opsi 3. Nah, ini di bagian bawah ini diamkan saja karena ini adalah settingan dari yang sudah kita buat di properties tadi di awal gitu. Nah, kalau ini sudah selesai berarti satu soal sudah Bapak Ibu buat. Untuk soal kedua dan seterusnya, ulangi langkah yang sama mulai dari memilih graded question, kemudian multiple choice. Nah, di sini muncul soal kedua. Ketik soalnya atau masukkan gambar, pilihan jawabannya apa, kuncinya apa, berarti selesai. Untuk soal ketiga, pilih lagi graded question, multiple choice, muncul soal ketiga, soalnya tulis, opsinya tulis, jawabannya apa, selesai. Dan seterusnya sebanyak soal yang Bapak Ibu berikan. Ada 30 berarti di sini 30 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian di bagian result slide ini ya, kita klik. Kemudian di sini bisa dipilih, bisa juga kita hilangkan. Mungkin kita pilih saja, tapi lebih kita hilangkan saja ya. Jadi nanti setelah anak atau siswa mengerjakan soal lalu mensubmitnya, maka soal akan tertutup dengan sendirinya. Berarti sudah terkirim ke email Bapak Ibu. Gitu. Ini di bagian ini juga sudah hilang. Jadi ini nggak akan muncul di tampilan anak. Nah, kemudian karena soal tadi sudah jadi, kita bisa melihat previewnya. Di sini ada kotak preview. Ini bisa dua jenis, bisa dari preview, bisa juga dari player. Kalau dari preview ini lebih kepada pembuat soal, tampilan atau kita mau melihat kembali yang sudah kita ketik, yang sudah kita buat, apakah ada kesalahan atau tidak. Coba kita klik. Ini tampilan awal. Kita pilih start quiz. Nah, di sini muncul waktu mundur ya. Biasanya di sini
ada beberapa nilai yang muncul ya. Mungkin ini seperti ini sudah dihilangkan. Nanti kita lihat di bagian player. Nah, di sini di preview ini Bapak Ibu bisa melihat semua soal dari 1 sampai nomor akhir yang Bapak Ibu buat. Jika ada kesalahan di nomor-nomor tertentu, itu bisa langsung diganti dengan klik edit question. Misal soal nomor 2 ini kan question 2, berarti soal nomor 2 yang ada kesalahan, baik itu salah soal maupun opsi, itu bisa langsung edit question. Nanti akan kembali ke soal nomor 3, kembali ke menu utama. Sementara kalau tampilan player, kalau kita klik, ini lebih kepada tampilan yang nanti siswa lihat atau peserta ujian lihat. Di sini ada pilihan sebelah kiri, pilihan yang kita kalau ini tidak muncul di tampilan siswa, jadi hanya bagian kotak ini saja yang muncul di siswa. Nah, ini bisa kita centang, bisa juga tidak, tapi ini kita hilangkan ya, karena kita tidak menginginkan anak-anak mengetahui atau siswa mengetahui nilai dari tes mereka secara langsung. Jadi ini hilangkan. Bagian ini juga dihilangkan, hanya bagian display question saja. Jadi kalau kita pilih start quiz, ini kita contohkan saja, misal seperti ini, asal saja tidak apa. Di sini yang muncul hanya question 1 sampai 4, ini hanya display question list saja, jadi daftar soalnya aja, karena yang lainnya sudah kita hilangkan. Kalau seandainya nih kita isi, nah di sini muncul akumulasi poin mereka. Nah, mereka kan nggak boleh tahu secara langsung ya, jadi kita hilangkan saja. Dia hanya display question list saja di sini. Nah, ini adalah tampilan siswa yang nanti akan dilihat oleh mereka sampai nomor akhir. Tadi saya hanya membuat 4. Nanti submit all ada di soal nomor terakhir, jadi soal nomor ke-4 gitu. Itu untuk tampilan siswa. Kalau di sini ada perubahan, jangan lupa untuk mengklik apply and close, jadi biar tersimpan. Nah, akan hilang. Seandainya proses itu sudah dilalui, berarti Bapak Ibu sudah membuat satu keseluruhan jenis tes. Jadi satu mapel sudah dibuat gitu ya, satu jenis ulangannya sudah dibuat. Jangan lupa langkah akhir dalam tiap pengerjaan kegiatan di laptop atau komputer adalah menyimpan hasil pekerjaan yang dilakukan. Klik save itu ya. Sudah, berarti demikian tutorial dari pembuatan soal yang bisa dijelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.